Sahabat syar'id dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Al-Fagir Taufikur Rahman ke Kelapa 2 saat bulan puasa. Saatnya kita menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Nah, ini saya bacakan, ada Masya Allah pertanyaan ini. Yang pertama, Ustadz, apakah pelaksanaan puasa sunnah pertengahan bulan harus dilaksanakan secara lengkap, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah? Jika sedang berhalangan, bolehkah puasa salah satu harinya saja? Oke, jadi sahabat syar'id dimanapun Anda berada, ini termasuk yang merupakan amaliyah ibadah puasa sunnah yang Nabi sangat menganjurkan sekali. Karena fadilahnya sangat amat luar biasa. Jadi Ayyamul Bait, lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Hafsah, di mana beliau menyinggung bahasa Nabi, arbaun lam yakun yada'uhunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 macam amal ibadah yang Nabi nggak pernah ketinggalan sepanjang hidupnya. Ingat tuh, sepanjang hidupnya. Di antaranya salah satu ayyam min kulli syahrin. 3 hari dalam setiap bulan. Dipanggil sebutan Ayyamul Bait. Ayyam bentuk jamak dari yaumun. Karena 3 hari, yaumun 1 hari, yauma di 2 hari, ayyam beberapa hari. 3 hari, ba, ya, dot, berdun, artinya putih. Jadi etimologi hari-hari putih. Maksudnya hari putih gimana saat? Maksudnya secara pemahaman fikih di saat bulan tanggal 13, 14, 15 itu menjelang bulan purnama. Putih, terang. Nah, Nabi berpuasa. Boleh nggak saat? Nggak sekaligus 3 hari karena ada benturan halangan. Buat yang namanya ibadah puasa sunnah tetap secara objektif hukumnya yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala buat yang mengerjakan, yang nggak mengerjakan nggak dosa. Itu hukum sunnah. Otomatis di saat yang mengerjakan bisa maksimal 3 hari, mohon maaf 13, 14, 15, ini bagus. Kecik kampek naik mobil bis, perfect abis. Tapi yang tidak mampu karena berdasarkan halangan, ya uzur. Kenapa dia nggak puasa? Waduh, saat tanggal 14-nya kami menstruasi. Kami udah puasa di tanggal 13, 14, lantas 15 saat kami menstruasi. Ada tamu dari Ciberem. Gimana saat? Ya nggak dosa. Si soleh minum teh hangat. Ya boleh banget. Karena ujur syariah. Ya nggak puasa aja masih nggak dosa sih. Tapi rugi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, mengenai puasa sunnah Syawal. Apakah harus 6 hari di awal Syawal dan harus 6 hari berturut-turut? Oke, bagus pertanyaannya. Ya, redaksi hadisnya begini sahabat syar'id. Nabi memesankan man soma Ramadana. Siapa orang yang udah kelar puasa Ramadan. Jadi karena pakai fi'il madi ini kalau kita belajar bahasa Inggris, kita belajar verb, itu ada verb macam-macam. Ada continuous tense, ada simple present tense, ada future tense, ada juga past tense. Tapi ngomong-ngomong masih understand. Nah, ini masalahnya. Ya, nah bahasa Arab fi'il madi bentuk lampau, berarti bahasa Inggris bentuk past tense. Kata kerja yang udah kelar. Man soma Ramadana, siapa orang yang udah kelar puasa Ramadan. Berarti kalau belum kelar hati-hati, kelarin dulu. Kemudian wa'at ba'ahu sitan min Syawal. Dia iringi, dia lanjutkan 6 hari dari bulan Syawal. Jadi memang dari redaksi hadisnya nggak nyebutin 2, 3, tapi sitan 6. Ya di mana-mana ya sitan 6. Nah dari bulan Syawal maka fadilah yang ia dapatkan di saat bisa demikian seperti dia puasa sepanjang hidupnya. Dalam redaksi yang lain, maka keutamaannya dia bisa demikian kondisi dirinya Allah gugurkan dosa-dosanya kayaumin waladathu ummu, seperti hari baru dilahirkan dari orang tuanya. Jadi kesimpulannya untuk yang bertanya, 6
6 hari harus 6 hari. Yang nggak 6 hari Ustaz, ya nggak dosa, tapi bagusnya 6 hari. Yang kedua, ya tetap sesuai redaksi yang dimana Nabi menganjurkan, udah kelar Ramadan, berarti kelarkan dulu puasa Ramadan. Baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Oleh karenanya, yang masih awal-awal Syawal, lantas punya utang Ramadan, bayar kodoknya. Jangan sampai udah tinggal 6 hari, baru mau puasa Syawal. Repot ini. Walaupun boleh, tetap bolehnya mah boleh. Karena kenapa? Karena tetap hukum aslinya sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Tapi yang bagus dari semenjak kelar puasa Ramadan, libur 1 hari tanggal 1 Syawal, tanggal 2-nya udah puasa. Ini yang the best, yang terbagus. Kita lanjutkan. Ustadz ingin bertanya, beberapa waktu lalu saya mau melaksanakan puasa sunnah Syawal. Tapi tiba-tiba ada teman kirim postingan yang isinya mengharamkan puasa Syawal selama kita masih punya hutang puasa Ramadan. Katanya bisa berdosa dan puasa kita menjadi tidak sah. Apa benar begitu? Terlalu ekstrim. Ya, tolong jangan terlalu ekstrim. Biar bagaimanapun bukan mengurangi kemuliaan sabda Nabi. Hukum puasa Syawal tetap hukum aslinya adalah sunnah. Ya, kembali kepada bicara sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa tapi rugi. Kenapa? Karena belum tentu Syawal tahun depan kita ketemu lagi. Akan tetapi yang belum mengerjakan puasa Ramadan karena masih punya utang, ya, karena masih punya utang nih Ramadan kemarin. Ya, kemudian ini udah Syawal. Di saat Syawalnya udah tinggal 6 hari di akhir, karena baru ya. Gimana saat kalau kami bayar kodok nggak kedapatan Syawal karena di luar Syawal udah nggak bisa puasa Syawal. Maka ulama menganjurkan boleh puasa Syawal terlebih dahulu. Tapi ingat, selesai Syawal utangnya harus dibayar. Jadi adapun kata jadi berdosa haram itu tidak se-ekstrim seperti yang dibayangkan dan yang ditanyakan. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Ustadz, kalau kita rajin puasa Nabi Daud, apakah itu artinya kita golongan Nabi Daud? Oh, enggak. Ya, begini. Tetap kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sekalipun menjalankan ibadah puasa sunnah Nabi Daud. Karena kronologisnya ada 3 seorang sahabat yang datang ke Sayyidatuna Aisyah. Baginda Rasul lagi nggak ada di rumah. Lantas nanya perihal ibadahnya Nabi. Sayyidatuna Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Nabi itu ibadahnya Quran berjalan. Waduh, yang satu ini langsung bersumpah. Pokoknya mulai hari ini saya bersumpah, saya nggak mau kawin. Yang satu lagi bersumpah, pokoknya mulai hari ini saya selalu malam nggak mau tidur, saya mau ibadah saja. Yang ketiga dia bersumpah lagi, saya bersumpah, saya pokoknya nggak mau makan, saya mau puasa sepanjang hidup saya. Rasulullah pulang, Siti Aisyah bercerita, tadi ya Rasulullah bla 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 bla. Waduh, serem banget itu sumpahnya. Coba masih belum jauh kali mereka, belum dicari sahabat, belum jauh dipanggil lagi, ditanya, sampean ini sumpah apa kata Rasulullah? Dia jelaskan tadi. Apa kata Rasulullah? Aku orang yang paling bertakwa dibanding kamu. Aku tidur. Tapi aku juga makan. Aku juga kawin. Jadi jangan ekstrim begitu. Ya Rasul, saya puasa kalau tiap hari ya Senin Kamis sudah biasa. Ya kata Rasulullah, kalau Senin Kamis sudah bisa maksimal, bisa optimal, bisa istiqomah, naikkan. Mana? Ayamul bed tambah 13, 14, 15. Ya Rasul, buat kami puasa ayamul bed juga biasa ya Rasulullah. Kami mampu. Nah, kata Rasulullah, kalau Senin Kamis sudah bisa istiqomah, ayamul bed sudah terjaga, naikkan lagi. Mana ya Rasulullah? Maksimalkan yang paling tinggi. Apa itu Rasulullah? Puasa Nabi Daud. Yuftiru, membuka, maksudnya berbuka sehari, puasa sehari. Udah kata Rasulullah, itu sudah paling tinggi. Makan lesehan ampik itu saat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan kemana-mana sahabat syariat, kita akan lanjut lagi tentang
keutamaan dari puasa-puasa sunnah masih di-share it.